Selamat sore Pak Iqbal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bakteri. Pertama-tama adalah saya memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya adalah Christian Dikde Simbolon dari kelas 10-4. Bakteri yang akan saya jelaskan adalah pengertian, ciri-ciri, struktur luar dan struktur dalam, bentuknya, lalu reproduksi bakteri beserta caranya, dan peranan bakteri menguntungkan beserta bakteri merugikan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bakteri. Pengertian bakteri adalah mikroorganisme bersel satu yang sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Ukuran bakteri berkisar antara 0,5 mikrometer. Bakteri terbesar yang pernah ditemukan adalah Thiomargarita dengan lebar mencapai 0,75 mikrometer. Lalu saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bakteri. Ciri-ciri bakteri antara lain adalah ukuran. Bakteri berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 0,5 sampai 5 mikrometer. Bentuknya, bakteri memiliki berbagai bentuk seperti bulat, batang, spiral, atau filamen. Lalu struktur sel. Bakteri memiliki dinding sel yang tersusun dari peptidoglikan dan mukopolisakarida. Lalu reproduksi. Bakteri berkembang biak secara aseksual melalui pembelahan biner. Lalu metabolisme. Bakteri dapat bersifat autotrof atau heterotrof. Lalu mobilitas. Beberapa bakteri memiliki flagella. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang struktur bakteri. Struktur bakteri terbagi menjadi dua bagian, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri dari dinding sel yang terbuat dari peptidoglikan, polimer yang memberi bentuk pada bakteri. Lalu kapsul, lapisan padat dan tebal yang terbuat dari karbohidrat kompleks polisakarida. Kapsul berfungsi melindungi bakteri dari suhu ekstrim dan mikroorganisme lain. Lalu flagella juga disebut bulu cambuk, berfungsi sebagai alat gerak. Flagella hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, koma, dan spiral. Lalu yang terakhir adalah pili, pelengkap seperti rambut di bagian luar sel yang berfungsi menempel pada permukaan dan mentransfer materi genetik ke sel lain. Lalu struktur bakteri yang dalam terdiri dari sitoplasma, zat seperti jelly yang mengandung materi genetik, dan ribosom. Ribosom, partikel kompleks yang terdiri dari butiran kaya RNA, berfungsi membuat atau mensintesis protein. Lalu DNA terletak di dalam sitoplasma, berisi instruksi genetik yang digunakan dalam pengembangan dan fungsi bakteri. Lalu plasmid, yaitu potongan melingkar DNA yang mengapung bebas dalam massa seperti benang yang disebut nukleid. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk bakteri. Bentuk bakteri diantaranya adalah basil atau bacillus, berbentuk batang atau silinder dengan variasi monobasil atau hanya satu. Diplobacillus bergandengan dua-dua dan streptobacillus bergandengan berbentuk rantai. Lalu yang kedua adalah coccus atau coccus, berbentuk bulat seperti bola dengan variasi Micrococcus atau tunggal. Diplococcus bergandengan dua-dua, Tetracoccus bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar. Sarcina bergerombol membentuk kubus. Staphylococcus bergerombol dan Streptococcus bergandengan membentuk rantai. Lalu yang terakhir adalah spiral atau spirillum, berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral dengan variasi vibrio atau berbentuk koma jika lengkung kurang dari setengah lingkaran, spiral jika bentuk lengkung kurang lebih dari setengah lingkaran, dan ciprocete bentuk lengkung membentuk struktur yang fleksibel. Lalu ada cara reproduksi bakteri. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri dapat dilakukan dengan cara aseksual dan seksual, yaitu caranya adalah pembelahan biner, lalu konjugasi, transformasi, transduksi, lalu kista. Lalu saya akan menjelaskan tentang peranan bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Peranan bakteri yang menguntungkan adalah
membantu pencernaan makanan. Lalu yang kedua, membantu membunuh bakteri jahat dalam tubuh. Yang ketiga, membantu mencegah penambahan berat badan. Lalu yang keempat, mengurangi risiko diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Lalu yang kelima, membantu proses pembuatan susu yogurt, keju, terasi, dan mentega. Lalu yang keenam adalah membantu proses pembuatan nata de coco dan lain-lain. Lalu bakteri merugikan. Bakteri merugikan menyebabkan penyakit pada manusia seperti kolera, difteri, disentri, penyakit pes, pneumonia, tuberkulosis atau yang bisa disebut TB, dan tipus. Lalu ada Clostridium tetani, adalah salah satu bakteri yang merugikan dan menjadi penyebab penyakit tetanus. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.